Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Puspitasari dengan NIM 3119122 dari kelas 1C Farmasi. Akan menjelaskan tentang rancangan acak kelompok dengan metode ortogonal fenomenial pada percobaan faktor tunggal. Contoh kasus dari suatu percobaan pengaruh populasi benih dengan interval yang sama, ada 6 perlakuan. Yang pertama T1, T2, T3, T4, T5, dan T6 terhadap produksi padi menurut rancangan acak kelompok. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Ini tabel 6.4 produksi padi ton per BA hasil percobaan pengaruh populasi benih. Kemudian yang ditanyakan jumlah populasi. Di sini ada T1 sampai T6. Nah, hasil ini didapat dari T1 dijumlahkan dengan T6, kemudian hasilnya 30,953 dari kelompok 1, kemudian dilakukan yang sama penjumlahan pada kelompok 2, 3, dan 4, kemudian ditulis hasilnya di bawah T kelompok. Kemudian ada T populasi. Nah, hasil ini didapat dari T1 kelompok 1 ditambah T1 kelompok 2 ditambah T1 kelompok 3 dan T1 ditambah kelompok 4. Kemudian hasilnya ini. Kemudian lakukan yang sama pada T2 sampai T6. Kemudian dijumlahkan dan ditulis di T kelompok di bawah ini. Kemudian YP itu didapat dari hasil ini dibagi 4 kelompok, kemudian hasilnya ini. Kemudian dilakukan yang sama T2 dan sampai T6. Kemudian hasilnya dijumlahkan dan ditulis di bawah ini. Kemudian selanjutnya ada prosedur metode ortogonal fenomenial. Yang pertama, dari daftar koefisien ortogonal polinomial pada lampiran 7, ambil himpunan koefisien kontras berderajat tunggal yang diperlukan seperti tabel 6.5. Nah, ini tabel 6.5 koefisien ortogonal polinomial kontras atau untuk T6 perlakuan. Di sini ada 6 perlakuan. Yang pertama T1, T2, T3, T4, T5, T6. Nah, di sini itu kan ada linier, kuadratik, kubik, kuartik, kuintik. Nah, dari tabel ini itu dicocokkan dengan lampiran 7. Nah, yang cocoknya tuh ini ada linier, kuadratik, kubik, kuartik sama dengan yang tabel tadi. Kemudian dicocokkan angka-angka yang ini. Setelah cocok, itu kan udah cocok. Nah, koefisien sigma kontra 1 kuadratnya disamakan lagi 70, ada 84, 180, 28. Nah, kan ini udah dicocokkan ya. Ada min 5, min 3, min 1, plus 1, plus 3, plus 5. Kemudian sigma kontra 1 kuadratnya tuh ditulis di sini. Kemudian nah yang ini T populasinya tuh ini semua dari sini yang udah dijumlahkan. Kemudian ditulis di sini ya, dipindahkan.
Selanjutnya, prosedur yang kedua itu hitung jumlah kuadrat masing-masing kontras berderajat tunggal atau bagi masing-masing ortogonal polinomial sebagai berikut. Nah, kan ini rumus. Sehingga untuk contoh ini diperoleh jumlah kuadrat 1 sama dengan jumlah kuadrat linier sama dengan min 5 ini dari T1 nih, ini yang min 5, kemudian ini plus 5 dari T6 nya, kemudian yang ini yang dua masukkan T populitasnya ini 20,496, kemudian yang ini juga sama, yang T6 T populitasnya dimasukkan 18,813. Nah, 4 ini dari RT, kan RT-nya ada 4 kelompok ya. Kemudian 70-nya tuh dari C1 pangkat 2 ini dari ini 70. Kemudian ditambah terus dibagi ini hasilnya 760,035. Nah, untuk mencari JK2, JK3 sampai JK4 dan JK5-nya itu sama juga kayak yang tadi, yang ini lihatnya dari tabel ini. Oke, yang JK2 itu sama dengan JK kuadratik. Ini 5 didapat dari ini, terus jumlah populitasnya dimasukin. Ini. Kemudian yang plus 5-nya ini. Kemudian dimasukkan lagi. Ininya. Kemudian dibagi 4 dikali 84 sama dengan 0,074,405. Selanjutnya JK3 ini dari sini, kemudian dimasukkan yang ini sama tambah plus 5 ini, kemudian dimasukkan lagi yang ini 4-nya dari sini, kemudian dikali 180 sama dengan 0,113,301. Kemudian yang JK4 sama ini, kemudian ini juga sama dari sini, ininya juga sama kayak yang di atas, ini sama, kemudian yang 28 dari sini, hasilnya 0,090,630. Yang terakhir JK5 ini min 1, kemudian ini plus 1, dan yang ini sama, ini juga sama, kemudian ininya juga sama, dan 252 ini didapat dari sini. Kemudian hasilnya 0,159,960. Kemudian untuk uji F, oleh karena semua kontras di atas berderajat tunggal, maka F dihitung sebagai berikut. Nah, ini rumusnya. Kemudian ini F1 sama dengan JK1 per KTG. Nah, JK1-nya itu udah dicarikan, ini hasilnya dimasukkan ke sini, kemudian KTG-nya tuh udah kayak ketentuan kayak gitu, jadi ininya sama 0,1110
0,110,558. Kemudian hasilnya ini 6,87. Nah, yang ini yang F2, JK2 per KTG sama dengan JK2-nya itu ini, hasil ini yang ini. Kemudian dimasukkan ke sini, dibagi KTG sama kayak F1 yang tadi, hasilnya 0,67. Nah, untuk F3, F4 sama F5 nya juga sama, kayak giniin. Kemudian ini hasilnya. Nah, kan udah. Yang kemudian hitung jika sisa atau residual yang merangkum polinomial yang minimal berderajat 2 tingkat di atas derajat polinomial yang nyata. Untuk contoh di atas, jika sisa terdiri dari jika sisa sama dengan JK3, JK4, JK3 sama dengan itu tadi yang ini jumlahnya itu hasilnya ini ditambah ini hasilnya segini, sehingga KT sisa JK sisa per F sisa ini tuh rumus. Kemudian masukkan ini hasil yang tadi ini ditambah 0 menjadi 0,363,891 dibagi 3 itu kan F sisa JK ini JK3, JK4, JK5. Kemudian hasilnya ini 0,121,297. Kemudian F sisa, KT sisa dibagi KTG. Nah, ini KT sisa ini didapat dari ini. Kemudian masukkan KTG. KTG itu kayak yang tadi di atas udah ketentuannya gitu. 0,110,558 hasilnya segini. Nah, hasil ansira menurut uji metode ortogonal ponomial ini tertera pada tabel 6.6. Nah, tabel 6.6 ini adalah hasil yang udah dicari di atas. Nih, kelompok kan ada 3. JK3, JK4, JK5. Terus populasi benih ada 5. Nih, F1, F2, F3, F4, F5. Kemudian linier 1, kuadratik 1, sisa 3, galat 15. Totalnya ini hasil totalnya itu dari sini dari sini sampai sini dijumlahkan jadi 23. Kemudian JK-nya itu dimasukin dari yang atas, kemudian dijumlahkan hasilnya segini. Terus kemudian ini dibagi ini dibagi ini hasilnya ini dibagi ini hasilnya ini dibagi ini hasilnya begini, ini dibagi ini hasilnya begini, ini dibagi ini hasilnya begini, ini dibagi hasilnya begini. Nah, ini itu untuk mencari KT. KK dibagi DB. Nah, untuk mencari F hitung, ini dibagi yang bawah, hasilnya segini. Terus ini dibagi yang bawah, hasilnya segini. Kemudian ini 760,035 dibagi yang ini 110,558, hasilnya ini. Kemudian ini dibagi ini hasilnya segini, dan ini dibagi ini hasilnya segini. Nah, itu untuk mencari F hitung. Kemudian untuk mencari F tabel 5% sama 1% itu dicocokkan dengan tabel yang di bawah. Kita lihat dulu DB-nya. DB-nya itu kan 3, terus galatnya itu 15.
Nah, tadi itu kan 3, terus galarnya 15. Nah, ini 3,29 sama 5,42. Nah, kan sama 3,29, 5,42. Nah, 5%-nya itu 3,29, 1%-nya itu 5,42. Kemudian lakukan yang sama lagi, ininya 5, terus galarnya 15, kemudian cari pada tabel di bawah. Kemudian masukkan ke dalam ini. Sekian penjelasan tentang contoh kasus rancangan acak kelompok dengan metode ortogonal polinomial pada percobaan faktor tunggal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.